Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Sidarta. Kali ini kita akan membahas gimana proyeksi pajak ke depan setelah yang satu ini. Oke guys, mungkin buat teman-teman yang hari ini nonton video ini masih akan bingung gitu ya. Mungkin akan masih bingung terkait dengan gimana sih proyeksi pajak ke depan ya. Tapi ini penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman, gimana sih kondisi perpajakan ke depan yang harus teman-teman tahu dan bagaimana kita menyikapinya ya. Karena apa? Karena ke depan ini memang satu hal yang perlu teman-teman harus perhatikan ya, adalah seperti ini ya. Dari teman-teman penasaran dulu ya. Oke, saya jelasin dulu nih buat teman-teman ya. Anyway guys, teman-teman harus aware ya, harus mulai aware. Kalau teman-teman lihat semakin tahun ya, pertanyaan saya, apakah Anda merasa perpajakan semakin tahun semakin longgar atau semakin tahun semakin ketat? Yuk jawab. Yuk silakan tulis di kolom komen. Ketat Pak, longgar Pak, ya, biar saya tahu ya pendapat teman-teman. Silakan tulis di kolom komen ya. Nah, yang saya boleh tekankan teman-teman ya, saya mengikuti perpajakan cukup lama ya, tahun 2004 ya, 2007, 2008 saya sudah ngikutin ya, 2004 sudah mulai ngikutin ya. Tapi lebih pattern lagi 2007 sudah mulai ngikutin ya. Almost 15 tahunan saya mengikuti perpajakan ya. Dan kondisinya teman-teman ya, kondisi yang terjadi dari tahun 2007 sampai sekarang ya, sampai setelah waktu video ini dibuat ya, perpajakan yang ada di Indonesia itu semakin lama semakin ketat teman-teman ya. Ini satu hal yang perlu teman-teman waspadai. Maksudnya apa? Bukan saya membuat video ini untuk menakut-nakut teman-teman, oke? Enggak, saya enggak kepingin membuat teman-teman worries dengan itu, tapi gimana caranya kita bisa menghadapin hal-hal yang di luar sana dengan siap ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika nanti belum siap ternyata teman-teman kena denda ya, kena masalah, kena panggilan pajak. Akhirnya teman-teman juga akhirnya pusing juga ya, stres juga, dan akhirnya bahkan usahanya sampai ditinggalkan gara-gara ngurusin perpajakan ya. Dan saya tidak happy dengan itu teman-teman ya, dan pasti Anda pun tidak happy dengan itu, oke? Nah, sekarang yang perlu perhatikan bahwa semakin lama semakin ketat ya. Di 2007, 2008, 2009 ya, banyak teman-teman perpajakan ya yang melakukan pemeriksaan tapi mereka belum siap secara data, mereka belum kuat secara data. Akhirnya yang terjadi di lapangan adalah apa? Banyak terjadi mungkin kondisi, mohon maaf nih ya, negosiasi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Kenapa? Karena data pun tidak bisa di-compare, tidak dapat dicari dengan terlalu jelas ya. Kenapa juga? Karena dulu belum banyak sistem guys ya. Perusahaan-perusahaan pakai manual ya. Maksudnya pakai manual itu apa? Pembukuannya pakai tulisan tangan ya, pakai buku besar ya. Itu teman-teman bisa bayangin ya, kalau ngecek laporan keuangan menggunakan buku besar itu komparasinya gimana? Itu pasti pusing sekali ya. Dan memang kondisi saat itu petugas pajak pun juga kesulitan untuk melakukan pengecekan secara real. Oke? Tapi sekarang teman-teman lihat, tambah tahun. Sekarang data perpajakan itu sudah sangat komprehensif teman-teman ya. Sempat saya kawan cerita di video saya yang lain adalah bahwa saya tinggal menelpon AR untuk mengetahui harta daripada satu klien, dan AR tinggal dengan mudah mengeprint ya, mengirim email ya terkait dengan harta yang dimiliki oleh klien kami ya. Dan itu sangat detail, bahkan klien kami pun saya bingung karena dia pun lupa kalau dia punya harta tersebut, dan ternyata masih ada ya. Dan ini keren guys, bahwa sekarang ya, bukan keren dalam artian keren yang gimana gitu ya, kalau buat kalian mungkin bukan keren tuh menakutkan gitu ya. Tapi ini kerennya gini, karena sekarang data perpajakan semua open ya, hampir semua open. Nah, ini yang teman-teman perlu aware ya, bahwa sekarang tidak bisa lagi Anda berkata bahwa saya mau hiding, saya mau sembunyi-sembunyian dengan perpajakan ya. Apalagi Anda mau berusaha untuk melakukan, mohon maaf nih ya, double book ya. Terus Anda putar omset Anda pindahkan kemana ya. Ya mungkin Anda bisa lakukan kalau Anda misalnya simpan di bawah bantal uangnya gitu ya. Mungkin pajak nggak tahu juga. Tapi kalau Anda nggak simpan di bawah bantal, pajak juga akan tahu. Oke? Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa? Anda mulai aware. Oh ternyata pajak sekarang itu sudah seperti ini. Sudah mulai terbuka. Ya. Dan teman-teman ke depannya saya yakin dan percaya kalau memang ini tracknya seperti ini,
saya yakin dan percaya akan semakin ketat. Ya. Kenapa? Karena teman-teman perlu perhatikan. Dari 100% APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara ya, yang dimiliki oleh Indonesia, 70% lebih disumbang dari pajak, guys. Oke? Jadi Anda boleh pikirkan pajak yang kita miliki ini untuk membangun negara dan 70%-nya dari pajak. Jadi saya yakin dan percaya semakin target pemerintah tinggi ya, semakin pemerintah membangun, semakin banyak tol-tol yang muncul, maka target APBN-nya semakin besar, otomatis Anda akan semakin diketatin oleh petugas perpajakan. Oke? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa sekarang akan semakin ketat. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang berpikir seperti ini, Pak, saya itu sampai sekarang belum pernah kena periksa, Pak, gitu ya. Sampai sekarang saya sudah 5 tahun, Pak, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bahkan, Pak, tidak pernah kena periksa ya. Bersyukurlah Anda, karena saya pun juga sama gitu ya. Saya tidak pernah kena periksa pajak, tidak minta teman-teman ya. Tapi jujur karena saya sudah melaporkan secara benar. Oke, saya sudah melaporkan secara baik. Ya, saya tidak mau. Saya sudah ngerti kan, saya sudah tahu, saya nggak mau timbang kita masalah di pajak, ya udah lapor saja secara benar ya. Tapi mungkin teman-teman yang sekarang belum lapor secara benar dan teman-teman kondisinya masih merasa Pak, saya nggak ada masalah, Pak, gitu ya, karena kondisinya adalah apa, saya nggak diperiksa sampai sekarang pun saya nggak ada masalah gitu ya, masih oke, Pak, still oke. Dan stigma ini yang juga sering disampaikan oleh teman-teman Anda akhirnya membuat Anda juga terpengaruh. Tidak masalah. Nah, teman-teman perlu perhatikan pernyataan saya atau pernyataan dari teman-teman juga yang lain ya, yang mengerti soal ini, bahwa apa? Bahwa sekarang mungkin Anda belum pernah kena periksa. Kenapa teman-teman? Karena pemeriksa pajak memang secara rasio jumlah itu masih kurang besar ya. Fiskus pajak atau AR atau akun representatif pajak itu memang kurang banyak ya. Kenapa? Karena kurang banyak, akhirnya mereka fokus pada perusahaan-perusahaan yang memang bisa mendatangkan APBN, mendatangkan pendapatan buat negara. Ya, jadi mereka cari dulu perusahaan-perusahaan memang yang besar-besar yang kemungkinan memang, mohon maaf nih ya, nakal gitu ya. Terus akhirnya mereka bisa mendapatkan pendapatan pajak dari sana. Oke? Tapi kalau teman-teman lihat dari negara-negara yang sudah maju, ya, negara-negara sudah berkembang, bahwa apa? Bahwa kalau dulunya yang dicek adalah perusahaan, yang sekarang yang dicek di perusahaan maju, di negara maju adalah apa? Adalah perorangan, teman-teman. Ya. Jadi bukan lagi negara atau pajak akan ngecek Anda di perusahaan saja, tapi goal berikutnya adalah perorangan. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi adalah apa? Banyak orang yang, mohon maaf nih ya, double book di perusahaan, melakukan penggelapan pajak, uangnya dimasukkan ke mana? Masukin ke pribadi. Seringnya dimasukin ke pribadi. Dan pribadi ini yang akan menjadi kedepannya menjadi fokus oleh petugas pajak untuk dicari. Terutama Anda yang belum melaporkan pajak Anda secara benar, ini mereka akan cari. Ya. Nah, bisa atau enggak? Saya yakin dan percaya sangat bisa, teman-teman. Ya, teman-teman yang sering dengerin cerita saya di video-video yang lain, ya pasti Anda tahu bahwa kondisinya adalah apa? Sekarang iktp, ya, KTP Anda sudah akan menjadi NPWP secara otomatis, dan ini sudah lagi diprogram bahwa setiap rekening yang masuk kepada Anda itu akan bisa diakses oleh perpajakan. Ya, mereka bisa langsung membuat Anda NPWP kalau Anda ketahuan penghasilannya di atas PTKP. Ya, omset masuknya di PTKP, meskipun saya yakin dan percaya itu akan ada trial error di sana. Oke, tapi ketika itu terjadi, teman-teman, maka Anda nggak bisa lari lagi kemana-mana. Ketika KTP menjadi NPWP dan NPWP sudah link ya dengan rekening Anda, berarti Anda tidak bisa lari kemanapun, karena rekening Anda pun akan ketahuan ya. Kecuali Anda punya uangnya semuanya di brankas ya. Tapi bayangin Anda punya uang di brankas, misalnya Anda punya 1M di brankas, ngeri juga di rumah ada brankas, kan gitu ya. Ya, kalau mohon maaf nih ya, kalau misalnya brankas Anda aman, kalau ada orang yang tahu, mohon maaf ya, terus begitu iseng nih ke rumah Anda gitu ya, atau apapun itu ya, itu bikin satu masalah baru buat Anda. Nah, so teman-teman perlu perhatikan bahwa proyeksi pajak ke depannya, saya secara pribadi akan mengatakan akan semakin ketat. Jadi sebelum Anda semakin ketat,
coba Anda planningkan, coba Anda pelajarin gimana caranya supaya Anda bisa membayar pajak Anda dengan hemat tapi harus legal, ya. Bukan hematnya saja tapi tidak legal, ini masalah baru, ya. Hemat dan legal, ya. Dan teman-teman yang selalu tahu ya terkait dengan program pelatihan yang selalu saya sering dengan teman-teman ya, bahwa kami sudah membuatkan satu program pelatihan bernama Mahir Pajak UMKM 21 hari. Itu bisa memberikan Anda wawasan ya bagaimana Anda bisa mengatur perpajakan Anda dengan baik. Ya, Anda boleh lihat linknya di bawah di deskripsi, Anda tinggal klik dan Anda tinggal pelajari karena itu simpel banget dan Anda bisa belajar bagaimana caranya Anda bisa melakukan penghematan pajak secara legal dan hemat di Anda ataupun perusahaan Anda. Ya, sekian video kali ini, semoga Anda cukup jelas ya. Dan kalau memang teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan Anda boleh klik kolom komen, Anda komen aja di sana. Atau teman-teman yang ingin dapat respon cepat juga boleh follow saya di Instagram. Klik di Instagram, Anda DM saya ya, follow dulu terus DM ya, terus nanti kita bisa berdiskusi di sana ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu sehat, diberkatin dan selalu berbahagia.